Shalom ibu-ibu, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa ya ibu-ibu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan menyertai firman Tuhan supaya masuk ke dalam hati kami, supaya kami lebih mengerti lagi Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu, kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ibu-ibu, percayakan kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini disampaikan untuk mengajar kita bahwa kalau kita menyebut Allah kita Bapa, yaitu Tuhan Yesus, di dalam doa-doa kita, di dalam seruan kita sama Bapa di sorga, maka ingatlah bahwa Dia yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Aneh ya, Ibu merasa aneh enggak? Kita harus hidup dengan penuh ketakutan. Maksudnya di sini adalah dalam terjemahan yang lain dikatakan, hiduplah dengan rasa takut serta hormat kepada Allah kita. Sampai kita tiba di dalam sorga. Dalam terjemahan lain dikatakan hidup dengan hormat dan takut kepadanya selama kita hidup sebagai pendatang di dunia ini. Hendaklah kita hidup mengagungkan Allah. Hiduplah dengan takut selama kita masih tinggal sebagai orang asing di dunia ini. Ini maksudnya kita hidup penuh konsentrasi ibu-ibu. Tuhan mau kita hidup, menjaga hidup kita penuh dengan konsentrasi. Penuh takut dan hormat kepada Tuhan. Penuh keagungan kepada Tuhan. Karena apa? Karena satu kali kelak kita akan dihakimi oleh Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Allah kita menghakimi itu tidak pandang bulu ibu-ibu. Dia tidak memandang rupa. Apakah ini orang kaya atau orang miskin? Dikatakan juga dia enggak pilih kasih untuk menghakimi manusia. Makanya hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk menjaga tingkah laku kita. Dengan apa ya? Dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Waktu kita menjalani kehidupan kita. Dikatakan juga kita harus menjauhi kejahatan ibu-ibu. Jangan jahat. Mari kita sama-sama pada hari ini mengkoreksi hidup kita. Kelakuan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dikatakan dalam Amsal 5 ayat 21 dalam terjemahan FAYH. Dikatakan seperti ini ibu-ibu. Karena Allah mengenal engkau. Allah mengenal kita. Karena Allah mengenal engkau dan memperhatikan segala gerak-gerikmu. Wow, itu kehebatan Allah kita. Berapa penduduk manusia di muka bumi ini miliaran? Ibu-ibu tahu? Setiap orang diperhatikan gerak-geriknya oleh Tuhan. Itu kedahsyatan Allah kita. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari pandangan Allah. Makanya Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk kita menjalani kehidupan kita semasa kita menjadi orang asing, menjadi penumpang, menjadi
apa itu? Ya semacam itulah kita sementara di dunia ini. Jagai tingkah laku kita. Ya ibu-ibu, janji Allah. Janji Allah kalau kita menjalani kehidupan ini dengan takut dan gentar serta hormat kepadanya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 11, janji Allah mengatakan, Allah akan membukakan pintu surga lebar-lebar supaya saudara memasuki kerajaan yang abadi milik Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Janji Allah kalau kita menjalani kehidupan ini, menjalani tingkah laku kita dalam melalui kehidupan ini di dunia ini, ibu-ibu, kita akan dibukakan pintu lebar-lebar dan Allah menyambut kita dengan sukacita. Biarlah pelajaran firman Tuhan hari ini membawa kekuatan, membawa damai sejahtera, membawa pengertian baru agar kita menjadi anak Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin dipulihkan, semakin baik. Ibu-ibu mau, saya pun mau. Ya, mari kita berdoa ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kami bisa menjagai kehidupan kami sedemikian rupa. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau memperhatikan gerak-gerik kami. Oh, kami bersyukur memiliki Allah sehebat Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain di luar Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih, berkati ibu-ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati keluarganya, berikan keluarganya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa, dan Indonesia dipulihkan dalam segala sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati.